Mangga. Tauji mah tauji. Kenal? Tinggal di rumah tuh sama batu mah daca teh. Atong kan wajah Tungan lain. Udah Pak, mulai. Mulai, Sudirman mulai. Dari mulai. Geus loba ya. Bisa dimulai kapan? Geus 26 orang. Tunggu lah, guys. Oh, Hari maju. Gagal. 5 menit deui. Ya 19. Eta teh tani eta teh. 1945 lah. untuk admin usulan sambil menunggu Saliman 5 menit lagi kumaha lamun urang ngupingkeun azan di Ustaz Hadi Jaya Kusuma. Bisi sedih. Yang awal kan. marah. Tinggal itu sadopan bisi kalangkungan eta. Karunya itu sadopan ningali langsung itu sadopan. Hati-hati ada. Oh, ningali sadopan. Mas, bentar ya. Saya dingin Ayo Pak Syukur. Pak Amin sudah hadir, alhamdulillah Pak Amin. Pak Amin, Rejang Sumping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Halo Wahid. Halo Ayah. Anu melemak kuota anu Amin. Dari itu sudah mulai. Ya, terima kasih Kang Sofyan Abdul Hamid dari Ketua Jamaah PJ Cilampeni. Pak Irman mulai, Pak Irman. Satu, bari mulainya. Oke. Oke, Siap. caranya Hamdan wa syukran lillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Pemuda Persis Katapang yang sudah hadir di acara Pemuda Persis Katapang Club ini. Ini merupakan acara diskusi kita untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Jadi kita akan saling mendengarkan di sini baik anggota, simpatisan maupun taskil. Nanti kita berbagi apa saja masalah-masalah yang sedang kita hadapi gitu. Jadi diharapkan dengan ini, dengan adanya forum ini supaya depannya, karena perlu kita ingat juga Pemuda Persis Katapang di tahun 2022 itu akan menyelenggarakan musyawarah cabang. Nah, bidang jamiah sebagai mungkin nanti akan menjadi eksekutor acara musyawarah cabang, ingin menyiapkan acara musyawarah itu sebaik mungkin. Tidak hanya dalam ranah teknis, tapi mulai dari paradigmatik, konseptual, visi dan misi itu yang kami harapkan. Makanya dipersiapkan mulai dari 1 tahun sekarang. Ini adalah program FGD Keorganisasian Series. Jadi nantinya pasti akan ada bisa disebut seri-seri berikutnya dengan tema-tema yang berbeda. Nah, pada hari ini kita akan berbicara tentang identifikasi masalah dakwah Pemuda Persis Katapang. Ada apa sih? Ada masalah apa sih? Kita tuh sedang menghadapi masalah apa? Supaya apa? Supaya kita tahu, kita sadar masalah yang sedang kita hadapi dan nantinya akan memunculkan solusi yang tepat bagi kita semua yang goal settingnya itu untuk melesatkan dakwah di daerah Katapang ini gitu. Nantinya acara FGD ini diharapkan akan berjalan semaksimal mungkin mulai dari anggota, simpatisan, tidak ada yang dilarang untuk berbicara, semuanya bebas berbicara. Jika mempunyai ide silahkan keluarkan, silahkan beri masukan yang paling bagus, yang paling baik, dan nantinya di akhir FGD ini mungkin mendekati musyawarah cabang akan ada semacam produk dari hasil diskusi yang sudah kita lakukan. Itu pengantar dari bidang jamiah sendiri. Nah, untuk acara malam ini akan ada 2 pembawa acara, yaitu saya sendiri sebagai bidang jamiah dan juga saudara Muhammad Fatih Malik.
sebagai bidang jamnya juga sebagai fasilitator diskusi pada malam hari ini. Jadi konsepnya hampir sama kayak Indonesia Lawyers Club gitu. Cuma di sini mungkin yang jurusan hukum sedikit, jadi tidak lawyers. Nah, untuk sekarang langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Pemuda Persiska Tapang kepada Ustadz Hilman Arif. Waktu dan tempat dipersilakan. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kepada bidang jamiah berterima kasih telah memberikan untuk berkumpul melalui media. Ini baru pertama walaupun dengan keadaan seperti ini, padahal di darat juga bisa karena kita ingin lebih yang tidak bisa datang ke kantor lebih bisa membuka di rumahnya masing-masing atau di luar. Ada 4 poin yang saya akan sampaikan. Yang pertama yaitu silakan yang masuk ke link ini anggota itu memberikan kritik dan saran. Silakan semua keluarkan pendapat-pendapatnya sebaik mungkin. Tapi jangan lupa memberikan solusinya. Jangan sampai ngeritik tidak memberikan solusi. Itu yang saya tidak harapkan. Silakan mau sampai kuatnya jam berapa ini forum ini silakan, tidak apa-apa. Kasar kalian pada kuat, kita teman-teman pada kuat memberikan kritik, saran, solusi. Jangan lupa solusinya. Itu yang pertama. Jadi jangan diam. Nanti jangan sampai berbicara teh si Adit, si Paki. Nah, silakan termasuk staf. Staf jangan banyak berbicara. Tapi silakan anggota dulu memberikan kritik saran, nanti diskusikan bagaimana untuk kedepannya supaya lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ini melenceng dari forum ini yang kedua, kenapa saya harus sampaikan. Kedua tentang persada. Ini bulan Desember. Ini saya sudah memberi tanggung jawab kepada bidang olahraga. Kang Pahmi sama Kang Agni. Oleh sebab itu kepada peserta, semua peserta perbidang semua jamaah harus aktif. Semuanya harus aktif, jangan pasif. Entong diam, semuanya Desember kita kompak ikut persada. Kalau perlu dari sekarang mengumpulkan. Terus terang, ini 150 biayanya itu masuk ke PD semua. Oleh sebab itu dari sekarang mudah-mudahan ini semua anggota bisa ikut serta dalam persada. Untuk penyerahan teknisnya itu saya serahkan kepada bidang olahraga Kang Pahmi dan Kang Agni. Dan yang ketiga barusan sudah Kang Adit bidang jamnya sudah membicarakan tentang muscab. Muscab betul. Ini 1 tahun ini saya sudah mempersiapkan dari sekarang supaya matang, supaya tidak kering kita muscab deh, supaya ada pengganti dan pelanjut. Saya termasuk wakil. Saya jeung Amin mah mau geus ikut campur deui, silakan. Saya jeung Amin mah mau ikut campur deui, jadi pemuda. Paling mau dibutuhkan saya jeung Amin siap ngebantu. Teu enak ini bilang saya jeung Amin mun misalnya dibutuhkan siap ngebantu. Nah, oleh sebab itu ini adalah forum yang bagus. Persiapkan nanti masukan-masukan untuk musab. Tetap yang mempunyai ketua kepanitiaan yaitu bidang jamiah. Saya sudah tunjuk yaitu Kang Adit dan Paki. Jadi bidang olahraga saya memberikan Kang Pahmi sama Agni. Muscab yaitu Kang Adit sama Kang Paki. Itu silakan kepada anggota memberikan masukan, kritik, tapi kritik solusi juga. Yang terakhir, yang keempat, sesudah forum ini selesai, saya meminta ini 1 tahun lagi saya menjabat beserta teman-teman yang ada di Taskil yang membantu saya. Coba dukung kegiatan-kegiatan yang ada di PC Pemuda Katapang. Ini bukan hanya untuk staf, tapi ini untuk kesuksesan yang ada di cabang Katapang.
Mungkin itu saja 4 Bisi terlalu malam. Yang pertama yaitu silakan keluarkan kritik, saran, jangan lupa solusinya. Yang kedua, memang di luar tema, tapi saya ini memberikan istilahnya siap-siap untuk Persada kita sukseskan. Persada kita sukseskan, dan nanti untuk teknis saya memberikan kepada bidang olahraga, Kang Pami dan Kang Angdi. Yang ketiga, betul tentang Muscab, silakan saya sudah memberikan keputusan kepada bidang Jamiah untuk memberikan untuk selanjutnya tentang Muscab. Yang terakhir, hasil forum ini bukan hanya berbicara di forum ini, tapi dibuktikan. Dukung kegiatan semua yang ada di PC Pemuda Katapang. Segitu Edit, Paki, untuk memberikan sambutan. Bukan hanya berbicara, saya meminta nanti buktinya dalam aplikasi yang sudah dibicarakan atau yang sudah diprogramkan. Saya pamit, bidang Jamiah, saya tidak akan ikut karena saya akan bertemu dengan Menteri Pendidikan, termasuk Presiden, jam 9 nanti sampai subuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ustadz Hilman yang sudah menyampaikan sambutannya. Jadi itu sebagai pemantik juga bagi kita semua supaya bisa lebih terinsight lagi apa saja yang akan kita bahas. Oke, Fakih hadir. Hadir. Kita langsung mulai saja ya. Berarti Hadir, Mas Hadir. ya, temanya pada malam hari ini apa, Fakih? Boleh. Temanya apa? Wah, Fakih sepertinya sinyalnya. Halo, Mas. Ya, halo. Kedengeran? Ya, tema ya. Temanya apa hari ini? Ya, kedengeran saya di sini. Ada. Untuk hari ini itu temanya adalah identifikasi masalah dakwah pemuda Persis Katapang. Ya. Jadi kita bicara masalah-masalah yang sedang kita hadapi berarti ya? Betul. Jadi kita itu mengadakan forum ini yang pertama sebelum nanti kita berkelanjutan di forum-forum berikutnya. Yang pertama kita harus tentu mengetahui masalah-masalah apa saja yang mungkin sejauh ini ada gitu di pemuda Persis Katapang. Oleh karena itu, disinilah kita perlu mengidentifikasi masalah-masalah khususnya dalam dakwah di pemuda Persis Katapang. Ya, oke, jadi seperti itu kurang lebih teman-teman yang akan kita bicarakan. Jadi nanti kalau misalkan mau berbicara minimal harus nyambung sama temanya itu sih. Mungkin langsung saja untuk pertama silakan siapa yang dulu yang mau memberikan pendapat tentang masalah apa sih yang sedang dihadapi oleh pemuda Persis Katapang gitu. Naonnya sih. Iya. Ada yang mau berbicara dulu? Silakan. Silakan, Pak Sofwan. Ya, jika ada yang ingin berbicara saja, langsung. Ya, hurufkan. Tan Sopan barangkali. Hurufkan. Izin ya, saya Sopan berjawab PJ Jamaah Ujung Buah 2. Ya, silakan. MPS atau apa? Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ini kebetulan mau karena mengangkat menjatuh pencipta lahap ke anak saya ke pesantren. Jadi mohon untuk bicara pertama nanti dilanjutkan saja, semoga lancar. Ya. Untuk pertama, masalah yang ada di Katapang sebenarnya kalau dalam perjalanan dakwah untuk internal, menurut saya, menurut anak itu berjalan internal. Namun untuk penguatan regenerasi kaderisasi itu perlu lebih ditingkatkan dengan berbagai kemampuan yang ada, terutama eksistensi kaderisasi untuk lebih maksimalkan kepada remaja masjid, atau membuat event yang memang remaja masjid itu bisa seperti dulu awal-awal anak ikut ke Katapang itu karena mengikuti remaja masjid. Jadi Katapang
PC misalnya punya formula acara untuk gabungan acara remaja masjid, itu barangkali itu bisa jadi solusi barangkali. Yang kedua, nah untuk eksternal ini tadi eksternal itu ada simpatisan yang keluar alumni mualimin atau keluar aliyah, itu bagaimana posisinya? Apakah yang sudah ma'aruf bisa terus disentuh, atau yang belum ma'aruf ini bisa menjadi daya tarik pemuda Persisnya untuk bisa lebih mereka simpati, dan yang sudah simpati, yang sudah ma'aruf itu bisa menjadi lebih militan. Nah, itu bagaimana memperkuatnya? Ini kayaknya perlu formula. Setelah kemarin camping itu sudah bagus, hanya perlu peningkatan bagaimana teladan kita sebagai anggota untuk membuat simpatisan menjadi lebih simpati untuk bisa ikut serta. Nah, yang terakhir untuk eksternal ini, karena di luar sana, terutama yang keluar mualamin ada yang nggak di lingkungan Persis, ini sebenarnya menjadi target untuk bagaimana mereka menyukai atau minimal simpati. Nah, karena di luar sana, misalnya RW 1-4 di posisi Bojong Buah, itu kan perlu juga keteladanan dari maksudnya kegiatan-kegiatan yang bisa diakses oleh mereka. Yang kedua, di lingkungan-lingkungan yang ada potensi misalnya di Cikamui atau daerah yang PJ-PJ yang masih sedikit, itu juga perlu sentuhan-sentuhan dari PC langsung. Bagaimana caranya itu terserah gimana baiknya. Cuman itu barangkali pendekatan emosional menurut saya ini akan lebih terasa. Nah, maksudnya saya turun button up tadi, mungkin top down. Kalau button up ini kita lagi button up masukan-masukan, terus nanti di kualitatif menjadi kuantitatif, menjadi kuantitatif, langsung bagaimana menjadi top down ke depannya, sehingga barangkali ini ada terasa yang oleh jamaah, dan mereka yang tidak aktif, baik anggota yang sudah aktif ikut anggota atau simpatisan, yang tidak aktif, mereka tetap hanya kemampuan staf PC atau mungkin teladannya adalah mengajak dan terus mengajak, tidak menghakimi atau tidak menjustifikasi karena kekurangan-kekurangan. Ini barangkali ada formula yang kurang untuk pendekatan-pendekatan kepada mereka. Karena bisa saja kekurangan dari keaktifan anggota atau simpatisan di lingkungan tersebut bisa karena lingkungan, bisa karena dia bergaul, bisa juga karena memang perlu keteladanan atau follow up, atau mungkin tadi top down-nya dari PC. Ini mungkin bisa dianalisis bagaimana hal tersebut bisa menjadi bahan identifikasi. Baik, mungkin terima kasih, segitu dulu. Saya mohon maaf, mohon izin, silakan ini dibahas lebih kembali. Semoga sukses semuanya, sehat dan berkah. Saya izin untuk ke Citalhab. Ustaz Adit gitu. Terima kasih anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalkan kita simpulkan dari pembicaraan Popan, masalah utama yang dihadapi oleh PC Pemuda Persis Katapang adalah masalah kaderisasi yang dibagi menjadi beberapa sub masalah. Pertama remaja masjid, terus santri MA, simpatisan, harus ada pendekatan emosional, dan juga tidak menghakimi. Itu dari Paupan kurang lebih berbicara tentang masalah kaderisasi. Ya Fakih, silakan. Mungkin ada lagi yang mau berbicara lanjut tentang masalah apa sih yang sedang kita hadapi gitu. Ada? Silakan. Yang sudah hadir silakan, tidak apa-apa berbicara, tidak perlu takut. Insya Allah Bapak menyimak dulu. Silakan dari anggota atau simpatisan yang sudah hadir, Kang Farid, Kang Irsyad, Kang Rio, Kang Alfian, Kang Padli,
Silakan Kang Dipan. Ustadz Kohar silakan. Kang Gandur, Kang Farid. Silakan. Hasan, Kang Rian. Mas Adit bisa. Masalahnya pandemi COVID, PPKM pelan-pelan kurang money dan gagal Mas Adit. fokus. Ya, Pak Amin. Silakan. Nah, Pak Amin, Pak. gimana nggak kedengeran suaranya? Kang Pakit. Ya, masuk Pak Amin. Di absen tiap jam. Ada perwakilan dari tiap jamaah. Ya, 5 Oh Cak. iya. Ini spesifik orang mau berat coba ini. Ya. Di absen dulu, Mungkin Mas. perwakilan Jadi semua dari kegiatan sama ya, Pak. dan tiap jamaah itu kalau bisa muncul semua, ikut semua. ya. Ya, ya Pak. Ayo. Dipan, mau berbicara Dipan? Bang Dipan. Ya, tadi ada suara ya dari Cilampeni. Tacan kela. Sok mikir lah tuh. Ustadz Kohar Itu silakan. mau kudu saran atau ngeritik? Masalah apa yang sedang dihadapi oleh pemuda? Oh, Menurut Kang Dipan apa masalah yang sedang dihadapi? Saran. dia jadi ke aneh. Kuente lu. Rizky Hizbullah mau berbicara silakan. Udah aktif kamera? Silakan. Mas Adit boleh berbicara? Boleh ya Rizky di Jamaah Bojong Buah Duar Silakan. Masjid mana Rizky? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Bojong Buah 2. Ya, Ini saya di remaja masjid ya, peran remaja masjid di cabang pemuda Ketapang. Yang saya lihat dari kondisi sekarang, remaja masjid itu walaupun tidak semuanya, ada dari beberapa terlihat kurang sentuhan Mas Adit dari Ya. pemuda, khususnya pemuda jamaah. Ya, jadi dalam setiap acara itu saya meminta untuk jamaah dari jamaah pemuda khususnya di setiap remaja masjid itu didorong, dibimbing, misalkan dalam satu event kalau tadi kata Ustadz Ovan ada pembinaan gitu dari jamaah misalkan dari jamaah 2 Bojong Buah tiap bulan itu ada bimbingan buat remaja Masjid Al-Falah. Tujuannya untuk mendorong para anggota remaja masjid masuk ke dalam pemuda versi Sekatapang, salah satunya itu. Ya. Mungkin itu Mas Adit dari saya. Itu saja. Ada lagi? Ya. Udah cukup. Jadi kalau secara umum, secara garis besar, Rizky Hizbullah dari remaja masjid ini sebenarnya masalahnya kaderisasi hampir sama kayak Popan, cuma lebih terfokus ke masalah sentuhan pemuda ke remaja masjid itu seperti apa sih, itu sih dari Rizky Hizbullah. Lanjut yang lainnya silakan, yang mau berbicara jangan pada diam. Sudah disediakan tempat, silakan berbicara. Jangan sampai sudah disediakan tempat tidak berbicara dan ketika di luar berbicara jadi malah nggak selesai masalahnya gitu. Lebih baik di forum ini kita selesaikan semuanya. Silakan. Siapa lagi? Silakan. Ustadz Herlan. Ya, Mas Adit. Ya, silakan. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini sedikit masukan atau barangkali pengingat ya bagi
yang nanti akan mengemban amanat untuk bidang kaderisasi nantinya atau mungkin bidang pendidikan itu bukan hanya mencetak kader itu yang bisa ngajar saja gitu kan. Justru khususnya yang saya rasakan ya dari selama hampir 2 tahun menjabat di PJ Ya. itu yang saya rasakan justru itu leadernya gitu ya yang harus lebih ditajamkan itu ke pemimpinannya mungkin nanti untuk pembinaan karena yang siap ngajar itu banyak gitu tapi yang jadi apa namanya hasilnya leadernya itu justru yang nggak ada gitu. Saya juga sebetulnya tidak pas ya ketika jadi ketua karena memang apa namanya saya bukan di sana gitu ininya yang gitu Mas Adit ya. Jadi ke pembinaan khusus ada pembinaan untuk membuat apa menjadi leader lah gitu. Oke, Sat. Ada lagi? Ya mungkin itu dari Ustadz Herlan. Jadi lebih menyoroti kita itu secara organisasi mungkin jiwa-jiwa kepemimpinan atau leadership masih kurang dari masing-masing anggota gitu. Itu yang membuat kita sulit untuk mengkader yang tepat, mengkader orang yang tepat gitu. Jadi Ustadz Herlan lebih menyoroti dari sisi bagaimana pemuda Persis itu hadir bukan hanya sebagai orang mungkin ya istilahnya mendidik dalam artian ilmu agama saja, tapi bagaimana mendidik kader bisa menjadi seorang pemimpin. Itu yang Ustadz Herlan kurang lebih soroti. Jadi menciptakan pemimpin di pemuda Persis itu sendiri gitu. Ya silakan yang lainnya ada lagi. Sudah 3 orang, Pak Sopan, Rizky dari remaja masjid sudah bicara. Ustadz Herlan dari Ketua Jamaah Cilampeni, Muara Ciwidey. Lanjut. Siapapun itu yang mau berbicara silakan. Raskil pun tidak apa-apa. Gandur. Izin Ustadz, izin berbicara atau izin menyampaikan pendapat Ustadz. Ya. Perwakilan dari Jamaah Cikerep. Ya. Ada sebuah pertanyaan. Apakah pemuda beserta Persis ada perhatian kepada simpatisan atau memang harus berkartu terlebih dahulu dengan dasar sebab banyak simpatisan yang belum berkartu mengeluh berkaitan dengan kurangnya perhatian dari cabang itu sendiri. Sebagaimana dengan tema itu kan ada kata-kata dakwah yang secara arti itu kan menyeru atau mengajak. Nah, ini objek dakwah kita ada yang mengeluh simpatisan sampai ada bahasa kurangnya perhatian begitu. Terima kasih. Siap Gandu, terima kasih dari Jamaah Citerup. Jadi lebih menanyakan atau mungkin masalah yang sedang dihadapi bagaimana hampir sama kayak Pak Opan sebenarnya. Jadi kaderisasi lagi kita masih kurang baik di pemuda Persis atau Persis sendiri. Bagaimana pemuda dan Persis itu memperhatikan simpatisan, kurang lebih seperti itu. Oke, ke orang selanjutnya ada yang mau berbicara? Jadi kita mengkonstruksikan pemikiran-pemikiran untuk menjadi sebuah gagasan yang lebih kokoh lagi nantinya. Lanjut.
Ya, silakan. Kang Farhan. Ya, izin berbicara Mas Adit. Ya, silakan dari jamaah Katapang. Ada Jamaah. jamaahnya? Ayah, ketuanya dari saya, masukan dari saya itu gini. Kalau berbicara tentang suatu periode daripada kepemimpinan organisasi, harus ada trademark atau branding yang harus dimunculkan. Nah, trademark dan branding sampai saat ini saya belum menemukan branding apa yang akan dibuat oleh pemuda masa periode sekarang. Apalagi kita berbicara anak muda ataupun yang tadi kata Pak Upan, anak mualimin harus diapakan. Anak muda sekarang itu ketika ingin masuk ke dalam proses kaderisasi itu, dia itu melihat branding atau trademark yang akan ditampilkan oleh pemuda Persis sekarang. Nah, untuk kedepannya masukan dari saya, pemuda Persis pada masa periode ini dalam 1 tahun ke depan harus ada trademark, harus ada branding yang dikedepankan, itu harus apa, sehingga orang yang di luar akan tertarik terhadap pemuda Persis itu sendiri. Mungkin itu dulu Mas Adit. Oke, silakan. Terima kasih atur nuhun Kang Farhan. Jadi ini pemuda Persis itu keunggulannya di bidang apa mungkin ya? Jadi semacam ya itu tadi trademark yang baru dan branding yang kuat gitu dari pemuda Persis. Mungkin ini lebih mungkin masalahnya kalau saya tangkap lebih ke konsep berorganisasi. Bagaimana sih konsepan awal, misalkan di tahun pertama mau apa, tahun kedua mau apa, di tahun ketiga mau apa, itu jadi jelas arah geraknya seperti apa. Itu dari Farhan, jamaah Katapang. Silakan yang lainnya. Baru 5 orang ini yang ngomong. Silakan siapa saja yang mau berbicara. Kang Ilham Aminuddin dari Jamaah Lebak Muncang, Kang Alfian silakan, Kang Rio, Kang Farid Iqmal. Ayo jangan malu-malu lah. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, semuanya bebas untuk berbicara. Ya, tidak ada ini yang mau berbicara atau ditutup saja. Ya, silakan Pak Rizky. Boleh ikutan? Oh, Pak Rizky dulu, nanti Pak Opik. Sarapik. Oh, Pak Opik ya. Tasil. Dari pimpinan Sat, silakan. Menggila. Opik. Sat Opik. Hilang. Akan nyengir rungkul eta potongan. Bundung. Oke, Terdengar? Terdengar. Hilang lagi. Ya, optim aja Popik. Kalau misalkan tidak beli sinyal dulu nih kayaknya ya. Kang Kuping. Tapi kita balongna ke kuping, kata balong. Halo? Ya, terdengar, silakan. Terdengar ya? Ya, oke. Terima kasih. Saya dari pimpinan Jamaah Junti Hilir. Terima kasih atas waktunya ya. Tadi beberapa hal sudah memberikan sebuah gambaran, mungkin semacam ini ya, semacam pemantik lagi, terutama tadi dari Pak Opan, kemudian dari sahabat saya Ustadz Herlan, dan tadi yang dari remaja masjid ya. Sebenarnya gini, tadi termasuk yang dari Farhan pun itu saya sangat setuju ya, kalau misalkan di Jamiah itu suka disebut dengan PKU ya, program kebijakan umum. Jadi program kebijakan umum itu menguraikan dari fokus kita
kita pergerakan dari tahun pertama, kedua, dan sampai ketiga. Dan ketiga itu menjadi sebuah goal dari kebijakan umum yang akan ada di yang kita gulirkan. Kemudian kita berbicara lagi dengan persoalan tema kebijakan umum tersebut ya harus masuk pada musyawarah cabang kita. Jadi tema musyawarah cabang itu akan selalu include pada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Dan itulah yang saya serap bagaimana trademark yang tadi disebutkan oleh Farhan yang mesti kita labeling ya. Mesti kita labeling. Oke, mungkin itu satu PR yang mengenai pola kebijakan umum yang harus kita bangun bersama. Kemudian masalah tadi kaderisasi. Oke, saya tangkap persoalan kaderisasi ini ada 3 golongan ya kalau yang saya pahami itu. Ada karena sosiologis, biologis, dan ideologis. Kalau saya termasuk kader yang sosiologis karena secara genetik pun orang tua saya tidak ada yang persis ya. Tapi secara sosiologis karena saya hidup di Junti, kemudian saya sholat di Masjid Al-Ihsan dan kebetulan persis ya, dan remaja masjid juga waktu itu tahun 2007, akhirnya saya masuk pemuda persis gitu. Ada juga yang mungkin ideologis ya, dia bukan keturunan persis, lingkungan bukan persis, tapi dia bagaimana caranya bisa masuk persis karena ada ketertarikan dengan persis. Dan inilah kadar-kadar yang seperti inilah yang mesti kita gali bersama ya, kita uraikan kira-kira indikator dari biologis itu kira-kira ada tidak, atau biologis misalkan karena orang tuanya persis, kita coba untuk mengajak hilang suaranya Topik atau anak-anaknya menjadi pemuda persis. Dan inilah yang pemuda persis. Dan pertama itu adalah sebuah PR ya bagi kita. Kita tidak akan melihat yang hari ini terutama, tapi kita akan menyongsong masa depan. Bagaimana pola-pola tersebut kita terapkan di pimpinan cabang ini. Kalau misalkan kita sudah menerapkan pola-pola tersebut, saya rasa itu akan lebih efektif ya. Karena hari ini itu cabang kita ini saya pandang sebagai cabang yang kategori hijau gitu ya, bukan kuning, bukan merah ya, karena kita kalau misalkan bandingkan dengan yang lain, kita itu satu langkah lebih maju sebenarnya gitu. Dan ini jangan sampai membuat kita terlena. Justru ini harus menjadi pecut bagi kita bagaimana caranya agar kita lebih maju lagi dengan kebijakan yang berpola atau dengan struktur yang berpola dari mulai awal sampai akhir. Mudah-mudahan nanti Bang Adit 1 tahun ini ya kita bisa merumuskan bagaimana kebijakan umum untuk 3 tahun ke depan. Setelah muscab, pola yang pertama itu apa dulu, kedua apa dulu, ketiga apa dulu ya, dan mudah-mudahan selama 1 tahun ini kita menggali saja informasi-informasi, menggali saja apa inputan-inputan yang mudah-mudahan nanti bisa dilakukan oleh kepemimpinan yang akan mendatang. Seperti itu saja. Oke, terima kasih Ustaz Taufik. Jadi kurang lebih hampir sama kayak Farhan. Konsep berorganisasi kita mau seperti apa, mau dibawa kemana, jangan sampai kita berorganisasi itu tanpa ada pikiran di depannya. Tapi pikiran itu harus ada di depan kita, bukan di belakang kita. Jadi mau kemana nih pemuda persis, mau dibawa kemana, itu kita rumuskan bersama-sama. Dengan kalau di sini Ustaz Taufik nyebutnya PKU, pola kebijakan umum, tema muscab di tahun pertama harus merupakan gambaran dari tahun pertama, kedua, dan ketiga, dan juga ada kadar biologis, sosiologis, dan ideologis. Itu semua adalah kader-kader kita semua, tidak ada perbedaan. Ya lanjut, yang lainnya silakan, mau yang berbicara siapa lagi? Saya Mas Adit. Oke, silakan Ustaz Kohar dari Pangobat. Lanjut. Gini. Mungkin kalau dari saya lihat dari perkembangan anggota sekarang ya, dari yang usia anak saya sampai
di bawah usia saya sedikit sampai saya sendiri gitu. Kalau lihat usia, otomatis kan gini. Saya ngalaman pemuda di zaman Ustadz Opik, Kang Mul, Kantos gitu kan. Otomatis pola pikirnya udah lain sampai sekarang. Di lain pihak, mungkin ya saya merasakan gitu. Nggak rumah sakit, saya mau nggak kuliah nggak apa, otomatis bahasa pun mau akademisi gitu ya. Cuman yang lebih rasakan ya, yang saya lebih rasakan seperti ini. Kenapa saya masuk anggota Persis, pemuda Persis ya? Kalau meminjam istilah dari Kang Ahmad Taufik tadi, mungkin masuknya saya ideologis mungkin ya. Waktu ingat saya aja dulu pas masuk Mualimin, menghilangkan usoli itu sampai 6 bulan. Itu kan sebuah perjuangan yang cukup berat gitu. Ya. Di situ, jadi mungkin yang dapat saya tularkan mudah-mudahan bisa membuat pola ke depannya nanti masukan untuk periode selanjutnya. Pemuda itu berpikirnya membuat polanya seperti apa. Singkat saja, kenapa saya bisa tertarik ke pemuda Persis yang notabene tidak ada masukan apapun kecuali saya mempelajarinya sendiri. Walaupun mungkin itu ada unsur paksaan pada awalnya, tapi dengan sendirinya karena keharti gitu. Akhirnya dengan sendirinya kita mau berjuang semampu yang kita lakukan. Jadi singkatnya, yang pertama coba pemuda itu tidak hanya sekedar sebuah kegiatan, tapi ada ruhnya gitu. Yang kata Kang Ahmad tadi, Kang Opik tadi, ada goalnya. Jadi kalau tidak ada ruhnya, hanya sebuah kegiatan, rutinitas, udah aja. Kegiatan, udah nggak ada goal apa, nggak tujuan apa gitu. Atau mungkin belum tersentuh ke sana gitu. Bukan tidak ada tujuan, mungkin ruhnya yang belum dirasakan. Terus yang kedua, lebih ke tataran aplikatif. Jadi gini, saya sering di lingkungan, saya sekarang aktif di Pemda Kabupaten gitu ya, atau di kantor yang notabene bahkan agama pun berbeda juga. Tapi kita menunjukkan apa yang bisa kita lakukan, apalagi dalam brand-brand tertentu kita menggunakan baju pemuda atau kegiatan pemuda atau apa, sehingga kita ditunjukkan, yuk ke pemuda Persis cukup gitu. Saya percaya tenaga pemuda Persis sampai sedetail itu. Bahkan yang saya sangat terharu seperti ini ada. Dulu bos saya seorang kafir lah, jangan non-muslim ya. Kalau kafir itu lebih terhormat sebetulnya daripada non-muslim. Kalau muslim itu kan selamat, non-muslim berarti tidak selamat. Mereka juga tidak akan mau. Tapi kalau kafir itu kan artinya saya juga kafir, tetapi ke Tauhid bukan ke Allah gitu kan. Artinya kafir juga, saya juga, cuman ke Tauhid bukan ke Allah. Cuman beda bahasa aja. Begini, yang sangat terharu, ini sebagai pengalaman aja. Wah, saya tidak akan mencari D3 atau S1, tapi saya mencari teman ngaji kamu. Tadi situ ada yang perlu digarisbawahi, kenapa bos saya sampai ngomong itu pada orang Cina gitu. Jadi disitulah mungkin salah satu yang mungkin mudah-mudahan ke depannya goal dari pemuda itu lebih ke mungkinlah boleh program beberebetan gitu kan. Sekarang sangat bagus saya lihat dari Adikronya, makanya saya sangat support dari kegiatan apanya gitu. Bahkan saya pernah dititipin soal pertanyaan, karena kamu mah sering kegiatan kayak gini, kayak Ustadz Amin, tolong saya nitip pertanyaan. Saya lihat di Google, saya lihat di apa gitu lah ya, di medsos dan lain sebagainya. Nah di situ mungkin coba semuanya berpikir bahwa syukur-syukur gitu kan, syukur-syukur kita bisa membawa brand pemuda juga. Kalau tidak pun kan lingkungan kita sering aktivitasnya di mana ketika kita memberikan value di situ, lebih ke tataran aplikatif dari pemudanya itu sendiri, kegiatan kita ini, orang Persis juga gitu. Itu kayaknya lebih lebih berdampak gitu Kang Aditnya. Ya. Sing kartu intena malah gitu intinya.
Jadi ringkesna malah, ringkesna. Mungkin kita gerakannya lebih ke mencoba untuk lebih ke aplikatif lah itu. Itu salah satu mungkin segitu dulu lah. Mudah-mudahan nanti bisa nambah atau enggaknya. Atau nun Kang Aditnya? Siap, Ustaz. Yo, gitu. Jadi kalau dari Ustadz Kohar ada 3 hal yang dibahas, ada 3 hal yang diperhatikan. Yang pertama, kader ideologis juga harus dipikirkan karena mereka bisa dianggap orang yang mungkin mau belajar Persis tapi nggak tahu caranya gimana. Jadi kader ideologis pun harus diperhatikan gitu supaya mereka tertarik kepada pemuda Persis khususnya di sini. Yang kedua, kegiatan jangan hanya sekedar jalan saja gitu. Nah, pengajian Ustadz Amin misalkan atau apapun itu bentuk kegiatannya tapi tidak ada goal yang dituju. Makanya penting sekali goal dalam setiap kegiatan itu ya. Terus yang ketiga, kalau yang tidak salah saya tangkap itu bagaimana pemuda Persis itu bisa menjadi uswatun hasanah, karena itu tadi salah satu contohnya itu di lingkungan Ustadz Kohar sendiri pemuda Persis itu bisa jadi sosok yang sangat dipercaya gitu. Jadi kita harus bisa menjadi uswatun hasanah, masalahnya seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz Kohar. Lanjut ke yang lain, silakan. Sudah jam 20.28. Tadi Pak Rizky mau ngomong, bukan Pak Rizky? Nah, ayah nih. Ya. Siap, silakan Pak Rizky. Tenun, saya Rizky Rahman, ya di jamaah Ketapang dengan anggota yang sangat luas, seluas-luasnya mencakup 3 desa. Lalu saya juga saya menanggapi beberapa hal, menanggapi sebagai sisi lain sebagai jamaah, selain juga sebagai taskil juga. Yang pertama tentang taskil. Sebenarnya cara-cara untuk kegiatan kejamaah itu kami Ustadz tarikan suantena. Ustadz gitu. Aku ping Ustadz Opik. Kira mahal, Airpona. Kopina suara jangkrik. Ustadz Opik gitu. Oke. Saya bicara tentang sebagai taskil ya. Tentang kaderisasi ke remaja masjid sebenarnya sudah kami lakukan ke bawah yang tadi disampaikan oleh Ustadz Opan, namun tidak mungkin tidak serta-merta semuanya harus diawasi oleh kita atau kita langsung harus terjun, karena lebih bagusnya perangkulan itu orang remaja masjid oleh jamaahnya masing-masing di jamaahnya masing-masing. Hal ini masih hangat tadi ketika saya ngobrol dengan beberapa tokoh masyarakat, khusus notabene di Pesisri, dan dia juga aktif di Pesisrinya, berkata ke saya, Aiki nanya senah lamun tiasa mah murah kali abi teh diuleng ku jamaah karena dia alumni madrasah, salah satu madrasah di jamaah kita, kenapa tidak dirangkul lagi? Kalau dirangkul oleh pemuda, pernah sama saya dirangkul, namun dia tidak tidak respect dikarenakan satu, dan notabene dia itu murid saya, maka dia juga tidak izin nama canggung yang saya. Namun dia berkata gimana kalau misalnya dirangkulnya oleh, contohnya kalau misalnya di jamaah itu kan kadang-kadang di kita setelah beres kelas 6 diniyah lalu kesananya jadi remaja masjid, kadang-kadang milih kemana remaja masjidnya. Nah, bagaimana kalau misalnya oleh jamaah juga dirangkul juga? Jadi tidak semuanya dari jamaah masjid itu harus oleh cabang kalau saya, tapi lebih optimalkan dulu oleh jamaahnya yang merangkulnya, apalagi misalnya jamaahnya itu punya diniyah oleh gurunya atau yang di pemuda itu dirangkul lagi, jadikan remaja masjid satu. Kedua, nanti setelah disatukan oleh jamaahnya, kami juga pasti merangkul dan turun ke bawah, apalagi rencana di bidang kaderisasi akan mengadakan ya Ustadz Hilman menegaskan ke kita, jadikan ketua remaja masjid se-Kecamatan Ketapang. Nah, tandanya apa? Tandanya ada semangat dari kita untuk kedepannya bagaimana remaja masjid khususnya di cabang Ketapang itu satu komando di bawah pemuda dan pemudi.
kita tidak langsung pemuda. Kenapa? Karena remaja muslim itu mencakup kepada pemuda dan calon pemudi itu yang satu. Saya tekankan ke jamaah-jamaah. Jadi kita kerjasama antara cabang dengan jamaahnya masing-masing. Bukannya kita angkat tangan dari cabang, bukan. Namun sebaiknya itu seharusnya dulu dari jamaah dulu. Nanti kita jamaah sudah diolah, kami juga turun tangan dan kita berikan perhatian khusus untuk jamaahnya yang mempunyai remaja masjid. Satu itu. Kedua, saya sebagai kader lah, berbicara sebagai kader pemuda Persis Katapang. Salah satunya ini seharusnya untuk tahun sekarang bagaimana tren marks atau branding tadi yang dikatakan oleh Bro Farha tentang pemuda bagaimana ke depannya. Emang kaderisasi pendakwahan tadi yang Ganduro bicarakan atau Ustaz Herlan tadi bicarakan, dakwah itu bukan hanya dakwah untuk mencetak kader menjadi guru atau jadi ustaz, namun dakwah itu kita di pemuda pasti akan mencetak satu dakwanya bukan hanya menjadi pendidik tapi menjadi usahawan, menjadi politik yang bahkan kedepannya di trademark atau kita ciptakan dia jadi politik juga. Yang saya rasakan di Kecamatan Ketapang, kalau kita lihat ormada pemuda di Kecamatan Ketapang yang hanya yang aktif sampai yakinnya aktif dengan kata lain aktif dengan kantor kegiatan sebagainya hanya pemuda Persis. Notabene yang ada di Kecamatan Ketapang, contohnya lah yang besar di Kecamatan Ketapang itu adalah pemuda Persis dan pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila Persis pemuda Persis semua kegiatan oke wah banyak. Bahkan Ansor juga itu kalah oleh kita. Kenapa? Karena mereka itu tadinya hanya punya nama namanya nempel nama kepada orang tuanya, contoh ke NU, dia merasa besar, atau pemuda Persis dengan pemuda Pancasila dengan pemuda Pancasilanya yang besar, dia menempel ke pemuda Pancasila. Bahkan kalau bisa pemuda Pancasila, tapi pemuda Pancasila umurnya lebih tinggi Ustaz Kohar, kan itu bukan pemuda. Nah, jadi tolong maksudnya jangan kecewa kita di khususnya kecamatan. Maka saya mendorong kepada pemuda, adapun nanti kegiatan-kegiatan ormada khususnya yang sekupnya berafiliasi dengan pemerintah itu jangan tutup mata, bahkan tutup kuping atau nutupan pantau. Minimal contohnya ketika ada perhelatan pilkada atau apalah yang namanya pemilu, ayo tampil pemuda itu sebagai minimal jika ketua KPPS lah, atau minimal dia menjadi saksi atau sebagainya. Itu sudah kami lakukan. Bahkan saya itu tahun 2020 terakhir saya itu dicalonkan untuk menjadi ketua PPK kecamatan. Namun saya pikir capek serius sebagainya. Nah, itu kita tracing di tubuhnya. Lamun kita sudah ada di politik, contoh hal satu politik enak ke depannya. Kan ada aneh contohnya. Rada aneh apa rada anehnya kita. Contoh aneh-aneh kita. Pemuda Persis di jamaah pasti aja yang Karang Taruna kan etis bahasana gitu. Seharusnya tak Karang Taruna ambil alih oleh kita. Minimal jadi ketua Karang Taruna RW lah tuh. Minimal jadi ketua Karang Taruna RW atau bisa-bisa jadi ketua Karang Taruna desa dan ke depannya ke lebih atas. Itu yang harus kita dakwah menurut politik. Terus dakwah untuk kaderasi dakwah kepada hal usaha salah satunya bagaimana kita mencermin ke usaha Kohar sebagai usahawan Agnia yang sukses alhamdulillah. Amin. HIPI Ustaz ya, HIPI dan dibawahi oleh Ustaz Ai, Kang Ai dihimpun dengan HIPI Kecamatan Tapang. Itu salah satu usaha kita untuk dakwah ke depannya, bukan hanya dakwah hanya di bidang pendidikan saja, namun di bidang usaha juga kami sudah optimalkan bagaimana tracing atau berkolaborasi, bukan hanya dakwah tapi dakwah itu bisa berjalan dengan ya tadi kudu PS Duna kudu kuat satu Abu Bakar Abdurrahman bin Auf kan seorang agnia yang besar. Nah, dia mensuplai dana dakwah dan sebagainya. Yang ketiga itu dakwah di bab pendidikan, yang tanyalah pendidikan di Pemuda Persis karena kita itu terahnya dari atasnya karena pendidikan,
Maka meskipun kita belum bisa lebih tinggi atau lebih menyaingi Muhammadiyah ya Bapak pendidikan, namun terahnya kita itu dari pendidikan pertama pemuda Pancasila minimal atau dalil-dalil sholatnya pasti apalah dan sebagainya. Itulah yang bisa saya berikan. Maka dari itu, ayolah pemuda Persi, sekadar gerbong Persi, jangan jadi tong ayah karena kumanya masana. Pemuda Persi hanya aktif di pemuda saja, tapi di masyarakat tidak terasa bagaimana dakwah mereka. Itu yang harus dirasakan oleh masyarakat. Dek maju kumaha, dek besar kumaha, atau orang membajikan pemuda Persis di imah sorangan, oke, orang tidak terkenal, kita tidak ada makna, apalagi kedepannya bagaimana misi kedepannya, tema dari PP menyiapkan generasi emas tahun 2045, kalau saya 35, salah sedikit 45 Indonesia, tapi generasi emas 45 dari sekarang dipupuk dari jamaah dulu, ambil alih semuanya politik. Kita bukannya kita kubur riasa, bukan, namun salah satu dakwah kita di bab sekarang kan tentang politik saja. Makanya aneh kalau misalnya pemuda Persi ngomongkan di Indonesia mah orang Islam itu tidak menang karena Jokowi menang, bukan. Kita itu menang. Kenapa menang? Wakil presidennya kiai, tandanya orang Indonesia itu masih percaya kepada kiai. Salah satunya itu. Namun Pak Kiai itu bisa ngomong kayak gitu. Capek sih udah tua. Termasuk gitulah mengerti oleh saya. Titik tekannya satu itu ya, peran aktif pemuda di jamaahnya masing-masing. Salah satunya di remaja masjid. Insya Allah salah satunya saya dan saya didamping oleh Kang Iqbal dari Pemara Ciwidey. Insya Allah kedepannya akan mengadakan lagi kegiatan dengan 5 masjid. Salah satunya itu kita juga komunikasi dengan pemudi juga. Lalu kita adakan acara tadi pengukuhan lah. Jadi boja masjid di bawah naungan pemuda Persis dan Persis pemudi biasa ada yang namanya ketua secabang kata Pak. Tunun Mas Adit itu aja. Oke. Terima kasih Ustaz Rizky. Ada 3 masalah yang saya tangkap. Jadi yang pertama, remaja kalau bisa digandeng juga sama jamaah supaya bisa lebih kolaboratif lagi antara kita, antara pimpinan cabang dan juga pimpinan jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, sama menguatkan juga pendapat Ustaz Herlan, kita sebagai pemuda harus bisa dakwahnya itu lebih luas. Jadi jangan sampai pemuda Persis itu wajib atau harus jadi ustadz. Kalau itu mah sebenarnya harus kalau memahami ilmu agama sudah. Tapi bagaimana kita melahirkan kader-kader lain, dakwah kita dilebih luaskan lagi. Kalau tadi contohnya sebagai politikus, entrepreneur, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Dakwah kita jangan sampai hanya terpaku di mimbar saja. Tidak terpaku di ceramah-ceramah saja. Yang ketiga, yaitu kalau bisa pemuda Persis sekarang jangan anti pemerintahan, kita harus bisa bersinergi, mengambil peran yang lebih, mengambil mungkin manfaat masyarakat bisa mengambil manfaat dari hadirnya pemuda Persis yang ada di Katapang. Yaitu dari Ustaz Rizky. Silakan yang lainnya dilanjutkan. Ya, silakan Kang Rio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menyelenggarakan acara ini, kegiatan ini, dan kepada audiens yang telah mendengarkan. Sebelumnya kan tadi saya sempat bertanya dulu kepada Adit lewat WA. Apakah di pemuda itu sudah ada pembelajaran di bidang Al-Quran? Misalkan, karena setahu saya gitu kan, karena kebetulan saya belajar di bidang Al-Quran, kuliah, kemudian dulu saya pernah tahfidz, mondok gitu untuk menghafal Quran. Nah, karena setahu saya di pemuda PC kita itu fokusnya di nahwu, sorof, mungkin yang lainnya kajian tentang pematangan kita untuk belajar dakwah gitu kan, seperti
saya sangat apresiasi sekali terhadap pemuda-pemuda kita yang sudah berani unjuk gigi tentang keilmuannya untuk naik mimbar, untuk mendakwahkan ilmu yang telah dimilikinya. Akan tetapi jangan lupakan salah satu hal yang ini hukumnya sudah menjadi wajib ain bagi mubaligh. Sedangkan mempelajari Al-Quran itu kan bagi manusia itu adalah wajib kifayah. Tetapi untuk mubaligh hukumnya adalah wajib ain. Karena ketika seseorang menyampaikan ilmu, alangkah baiknya dengan bacaannya juga yang baik. Pernah ada penilaian ketika misalkan saya sholat nih di Bojong Tanjung. Saya kan tinggal di Bojong Tanjung. Cuma bukannya di Al-Hikmah. Saya pas sholat Jumat di Al-Hikmah, ada beberapa komentar dari warga sekitar, misalkan tentang komentar yang saya dengar, yang saya tangkap kurang lebih seperti ini. Mereka sebagai simpatisan sangat mengacungi jempol atas keberanian para pemuda kita gitu di Ketapang tentang dakwah ilmu. Akan tetapi ketika disuruh ngimam banyak misalkan dari tajwid panjang pendeknya yang kurang pas ataupun makhrijul hurufnya yang kurang pas gitu. Nah, mungkin alangkah baiknya dari kita jika ada pemuda gitu kan yang paham di bidang tajwid ataupun bidang Al-Qur'an, kita adakan di bidang ini gitu kan, supaya ketika kita dakwah tuh dengan Al-Qur'an tuh kan kita mengambil dakwah tuh Al-Qur'an dan sunnah, Al-Qur'an dan hadis. Nah, jadi ketika dakwah tuh seimbang gitu kan. Ya. Ada lagi? Ya. Halo. Sekian, Oh, cukup. Oke. Rio, terima kasih. Jadi kalau Rio lebih masalah yang sedang dihadapi pemuda itu bagaimana belajar Al-Qur'an dengan lebih maksimal lagi gitu. Jadi lebih ke pembelajaran Al-Qur'an. Ya. Oke, yang lainnya ada lagi? Silakan. Silakan yang belum berbicara, yang mau berbicara dipersilakan. Ngomong-ngomong lagi juga boleh, terinsight hal baru. Saya mencatat saja sekarang sudah 24.4. Mungkin 15 menit lagi kita akan berakhir. Kang Farid atau Kang Alfian, Kang Saib, Kang Reza Aropi, terus Kang siapa lagi? Kang Hilman, Kang Anis, Kang Dipan, Kang Isan, silakan. Mau berbicara? Kalau ada lagi yang mau berbicara, silakan saja. Ya, Dipan, silakan. Sudah on kamera, Dipan atau Lukman, silakan. Ustadz Wahyu atau Ustadz Wahyu nyari Ustadz Wahyu. Ya. Ustadz Wahyu, Wahid. Silakan. Ya. Ya, Kedengaran? Kedengaran Pak Guru. Sebetulnya ya sudah pada disampaikan. Yang belum. Iwa. Ayo nama atas Ruby, ayo nama. Aya bidangan, ayo nama. Bidang ekonomi. Ya, pangitennya.
lebih ya tadi banyak ya beberapa pendapat atau yang menyampaikan khususnya di pengkaderan dari jamaah atau keluarga jamaah Persis itu sendiri supaya tidak terjadinya istilahnya keseimbangan gitu. Tadi sudah disampaikan bahwasanya banyak keluarga Persis yang khususnya pemuda tapi tidak ikutan pemuda, bagaimana tadi ya, itu lebih ditingkatkan lagi, lebih dirangkul lagi ya, soalnya banyak pemuda-pemuda gitu kan, kemana ini hasil kepada kemana gitu. Terus lagi dalam administrasi juga bisa ditingkatkan, khusus jadi bagi yang lanjut itu bisa membuka administrasi atau apa bukti-bukti catatan-catatan yang sudah lalu dari pemuda-pemuda sebelumnya itu bisa disampaikan ke penerusnya supaya lebih meningkat lagi. Mungkin ada perencanaan dari generasi-generasi yang akan datang menjadi lebih berencana kembali. Tapi ya kelihatannya sudah ada ya semenjak adanya Azikro itu sudah ada arsip-arsip dan sebagainya. Terus kalau boleh disarankan setiap bidang itu ya mungkin dalam laporannya itu secara terperinci, misalkan bidang apa prestasi yang sudah dilaksanakan, nah itu ada catatannya gitu, ada portofolionya atau bagaimana lah arsipnya yang bisa diwariskan gitu kepada penerusnya supaya tidak mungkin pernah ada dengan secara istilahnya tertib administrasinya gitu. Kalau sampai sekarang kan rata-rata tidak ada gitu. Jadi alhamdulillah juga ya sudah bisa meningkat dari awal masuk ke pemuda Persis ya. Ya. Ada perubahan banyak sekali. Jadi intinya apa yang pemuda Persis sekarang itu untuk meningkatkan pemuda Persis yang akan datang mungkin bisa dengan pengarsipan yang lebih baik lagi atau apapun yang bisa diwariskan gitu. Jadi prestasinya misalkan pada saat sekarang Sadirman terus nanti selanjutnya juga terus prestasinya yang bisa diberikan atau diberi gambaran kepada generasi selanjutnya. Cuman itu tambahannya. Terima kasih Ustaz Adit. Terima kasih Ustaz Wahyu Hidayatullah dari Jamaah Cilampeni. Bicara tentang pengkaderan pemuda di kalangan jamaah juga bicara administrasi yang harus lebih rapi lagi, soalnya jorok memang pemuda itu administrasinya harus nyewa pemudi kayaknya supaya lebih profesional. Ya, Dipan, silakan. Lukman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donor. Perkenalkan, nama saya Lukman, berserta Dipan dari perwakilan Jamaah Cilampeni. Cuman ada dua yang ingin disampaikan. Yang pertama, sama rekan-rekan dari Irmakar juga sedang berkumpul. Ada dua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai tadi kan sebelumnya sudah disampaikan mengenai administrasi. Saya ingin menguatkan bahwa tolong untuk administrasi secepatnya segera diselesaikan. Soalnya kan kalau misalkan administrasi itu dari pemuda sudah ada, nantinya kedepannya untuk masalah
yang lainnya pun insya Allah ketika ada pengurusan mengenai hal-hal yang lain, kalau administrasinya sudah jelas, bisa diajukan atau bisa diselesaikan. Itu. Yang kedua, mengenai di PC Pemuda, saya ingin menyampaikan sarannya. Poin yang kedua yaitu lebih diperkuat lagi pembinaan mengenai ekonomi. Soalnya kan pemuda itu bukan hanya yang dari segi ilmu pengetahuan, dari segi dakwah, alhamdulillah sudah ada usaha untuk penguatan dan saya rasa itu sangat, menurut saya untuk sekarang bisa dibilang efektif untuk dari segi dakwah atau pengetahuan. Cuman dari segi ekonomi ini saya ingin menyampaikan, tolong untuk masa dia selanjutnya lebih dimatangkan lagi kayak pembinaan dari segi ekonomi. Soalnya yang saya lihat di cabang Katapan ini terdapat banyak para usahawan-usahawan yang sedang berjuang untuk menjayakan usahanya. Nah, kalau misalkan dari pemuda ada wadah atau ada wadah untuk melakukan pembinaannya, insya Allah kepada pemuda pun akan memberikan dampak. Ya, soalnya kan di sana ada Ustaz Kohar sebagai pemilik dari usaha apotek Aska. Ya, itu untuk kedepannya mohon lebih dimatangkan lagi pembinaan mengenai ekonomi. Jadi ekonomi itu bukan hanya saja berjualan, tapi yang harus ditekankan itu bagaimana dari perekonomian tersebut bisa disalurkan dan bisa juga jadi dampak untuk mengangkat nama pemuda kita. Jadi bukan hanya saja dari bidang dakwah atau pengetahuan, tapi harus lebih dikuatkan lagi mengenai pembinaan terhadap ekonominya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua hal yang dicatat oleh masalah yang dihadapi pemuda adalah pertama administrasi tolong dimaksimalkan, yang kedua pembinaan atau penguatan ekonomi pemuda Persis, hal yang harus di-highlight oleh kita semua. Jadi jangan hanya mungkin bisa dibilang kalau dari segi pendidikan, dari dakwah, ilmu pemuda tuh udah hebat lah, tapi harus ada hal lain yang bisa dimunculkan pemuda, karena dakwah tanpa ekonomi sulit juga gitu. Ketika mau datang ke jamaah nggak punya bensin, nah itu yang harus mulai dipikirkan. Kayak gimana tuh beli bensin dan caranya. Yaitu Kang Lukman, ada lagi yang mau berbicara? Sudah jam 20.55. Misalnya Mas Adit boleh? Oh silakan, Kang Farhan. Kan tadi kita apa sih yang saya tangkap dari Kang Rizky, Kang Lukman, Ustadz Abdul Kohar dan yang lainnya. Sebenarnya yang saya tangkap tadi itu adalah kita harus menempatkan dakwah itu, kita banyak pos-pos dakwah yang kosong diisi oleh kita, gitu kan? Itu yang saya tangkap. Nah, sebagai salah satu pemuda, sebagai salah satu wadah, diharapkan saya harapkan kedepannya itu kan SDM daripada pemuda Persis sekarang itu melimpah. Sehingga nanti kalau berbicara ala Rasulullah SAW itu menempatkan seseorang itu sesuai pada makomnya. Rasulullah SAW tidak menempatkan makom Abu Hurairah pada makom perang, tidak menempatkan Umar bin Khattab pada makom ekonomi, tetapi ditempatkan pada makomnya masing-masing. Nah, diharapkan nanti di pemuda Persis itu akan ada suatu wadah untuk mengisi pos-pos dakwah yang kosong dengan orang-orang yang sesuai dengan makomnya masing-masing, gitu. Nah, apalagi kan Mas Adit di sini kan orang psikologi kan, belajar psikologi. Nah, nanti bisa orang-orang yang masih belum tahu dia itu makomnya di mana, bisa kan diarahkan oleh Mas Adit sebagai seorang psikologi. Mungkin itu agar kedepannya itu
pos-pos dakwah yang kosong itu dapat kita isi oleh pemuda Persis yang akan datang. Mungkin itu. Adit jadi ketua tuh. Waduh. Ya si Gana ya jadi ketua si Gana ya. Saya acara gini lagi. Hidup ada. Saya benar Farhan, saya adalah seorang calon tapi kalau mau pakai jasa saya harus profesional ya. Mohon maaf tidak gratis. Ada bayaran itu. Kuliahnya mahal. Kuliahnya mahal, Saya pernah ya mungkin yang terakhir disorot oleh Pak itu masalah SDM. Jadi memanfaatkan SDM sesuai potensi, jangan sampai orang yang jago di ekonomi itu jadi ustadz, jadi kesana dapat gitu. Nggak nyambung. Jadi harus sesuai minatnya, potensi dan minat itu dakwah. Ada yang jadi politisi, ada yang mau jadi entrepreneur kayak Ustaz Kohar, lakukan. Jangan jadi ustaz semuanya, tidak ada yang jadi ustaz. Saya bagian dengan darah. Nah itu kalau mau nyumbang darah ke Dipan ya. Ya ada Dit. Dit. Ya, Ini kafe dari tadi Jalan Peni. Mungkin ya kalau memang diperlukan untuk coba diskusi boleh aja ya. Pribadi aja dulu. Oke. Atau mau diskusi masalah perekonomian bisa ke Ustadz Kohar. Tapi jangan ditawa yang aneh ya. Ya kayak gitu aja lah. Ya, turun Pak. Silakan. Ada lagi? Sudah jam 20.59. Pamin ngomong suaranya Pamin. Di wakil ketua. Suaranya Pamin. Pas ngebuat. Kang Adit pamit dulu mau nutup. Oh siap, Ustadz Kohar atur nuhun sudah hadir, sudah perhatian ke pemuda, atur nuhun ya. Sip, Assalamualaikum. Silakan Pamin. Taujih. Suaranya Pamin. Taujih. Wakil ketua Taujih. Suaranya Pamin. Diaktifin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Hasil dari masukan para anggota sekaligus sebagian taskil yang mengikuti acara ini Google Meet. Saya sangat ada sebagian anggota yang memang kita patut sadari, terutama taskil. Ada masukan, ada saran, ada kritikan. Kalau kita mengkaji ke zaman dahulu, pemuda era zaman saya, tahun 99, masih terngiang, teringat, dan masih terasa akan pemuda Persis dari tiap periode itu beragam perjuangannya, pergerakannya sangat signifikan, berbeda jauh sekali tiap pemimpin. Nah, tadi
saya tertarik akan saran dari siapa tadi ya, dari Alok, terus masukan dari Rizky, salah jengnat di tadi tesahannya siapa? Lukman? Nah, ya ada 3 orang. Farhan? Yang itu pembinaan dari cabang, ada pendekatan khusus dari cabang. Yang saya rasakan ketika saya terjun di pemuda, sebetulnya saya tidak terjun, tapi diraih, dirangkul. Dari situlah saya merasakan indahnya ketika hidup di Jam'iyah, terutama di Jam'iyah Pemuda Persis. Apa yang saya rasakan memang jauh sekali, jauh berbeda. Rangkulan seorang senioritas pada diri saya. Bukan saya sendiri, banyak teman-teman saya yang seangkatan pada waktu itu, banyak sekali, terutama di jamaah Ujung Buah 1, dulu itu masih digabung 1, dengan jumlah anggota paling banyak waktu itu sekitar ada 30 lebih. Alhamdulillah pada waktu itu kegiatan meskipun 1 bulan sekali, kadang 1 bulan 2 kali kegiatan pengajian hampir hadir semua. Itu tanpa bimbingan dari cabang, tanpa arahan dari cabang. Nah, saya ingin, terutama saya waktu itu jadi ketua jamaah. Bagaimana caranya? Image seperti itu bukan berarti cabang tidak dilibatkan, tapi cabang cuman memperhatikan. Belum sama sekali cabang mengontrol akan kegiatan pada waktu itu. Padahal kegiatan pada waktu itu kalau cabang mengontrol itu luar biasa. Sambutan dari anggota yang ada di Jamaah 1 Bojong Buah. Nah, justru kita sebagai taskil, terutama cabang, bagaimana ingin seperti itu. Jadi, kalau yang sekarang, kepemudaan sekarang, apa yang dibutuhkan dari cabang, ingin seperti apa rangkulan dari cabang, sedangkan yang tadi dikatakan oleh Pak Sekdes Desa Katapang, ketua jamaahnya yang harus terjun sendiri di jamaahnya masing-masing. Itu pas sekali yang Bapak rasakan pada waktu itu. Jadi cabang cuma menyimak, memperhatikan, mendukung, ya, tapi cuma menyimak dan memperhatikan. Kalau mendukung pada waktu itu sedikit sekali akan dukungan dari cabang. Tapi kita sebagai, saya waktu itu belum jadi anggota, tapi rasa anggota. Dulu saya sebagai simpatisan. Kenapa disebut simpatisan? Karena usia masih usia sekolah.
Nah, dari situlah, dari jamaahlah kita harus menjadi contoh pada taskil yang memang kalau yang dikatakan tadi oleh 3 orang atau 2 orang, memang yang saya perhatikan ingin ada dukungan dan motivasi terutama dari taskil TC. Nah, itu ya. Terus yang berikutnya itu pengalaman Bapak ya, pengalaman Bapak ketika terjun di Pemuda Persis. Bapak bukan berarti tidak membutuhkan dukungan, tidak membutuhkan motivasi, tapi jamaah yang mencontoh keaktifan jamaah sehingga cabang ya kalau dulu itu kalau menurut Kang Epa sebagai bidang olahraga pada waktu itu sampai bilang ka era taskil teh ka era minimal nanyakeun aya kegiatan di jamaah, padahal pada waktu itu gebiar-gebiarnya tahun 2000 jamaah, terutama jamaah paling aktif itu jamaah Lebak Muncak, yang kedua jamaah Cilampen, yang ketiga jamaah Ujung Buah. Nah, justru jamaah-jamaah pada waktu itu sama sekali belum tersentuh yang namanya oleh cabang. Meskipun belum jarang tersentuh oleh cabang, tapi tidak menimbulkan sebuah permasalahan. Ya, jadi tidak menimbulkan sebuah permasalahan, bahkan tidak ada kritikan saran dari jamaah, berjalan seperti biasanya pada waktu itu yang Bapak ketahui. Karena Bapak di samping dulu menjabat sebagai ketua jamaah, terus menjabat sebagai bidang administrasi, kesana kemari saya selalu ikut, karena memang partner-partner saya semangat pada waktu semangat membara. Saya tahu kondisi jamaah-jamaah pada tahun era 2000 sampai 2004 ya, yang saya sekarang 2004, para anggota yang memang itu luar biasa pada waktu itu, meskipun cabang tidak sama sekali mendukung akan kegiatan pada waktu itu, tapi alhamdulillah para anggotanya sama sekali yang saya perhatikan ketika saya kunjungan ke jamaah, tidak ada yang berani mengkritisi, tidak ada yang memberikan banyak saran. Itu luar biasa pada waktu itu. Tapi sekarang lebih luar biasa. Nah, yang salahnya itu dari mana? Apakah cabang sendiri? Apakah dari anggota? Itu yang jadi pertanyaan luar biasa bagi saya yang belum ada jawaban sama sekali. Itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun pamit atas masukannya. Ya mungkin itu acara diskusi pada malam hari ini, sudah jam 21.11, janjinya jam 21.00. Terima kasih, ada beberapa masukan yang kami bidang jamiah tangkap. Bidang jamiah tidak akan memberikan pendapat karena bidang jamiah hanya menyerap saja dan akan menjadi bahan pemikiran bagi kami di bidang jamiah untuk perbaikan-perbaikan ke depan dan juga bisa menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Ini ada beberapa masukan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang yang berbicara dan semuanya sudah saya catat. Jadi itulah masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Semoga dengan hal tersebut bisa memancing kita untuk lebih maju lagi daripada sebelumnya, bisa lebih melesatkan dakwah kita di
daerah Katapang ini dan terasa manfaatnya pemuda Persis itu bagi masyarakat sekitar. Mungkin itu saja. Bermakna dan berdampak. Berdampak, bermanfaat dan berdampak. Edwin Hadapi for apa? KNPI Kota Bandung. KNPI Kota Bandung. Ya mungkin itu saja. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman dari seluruh pimpinan jamaah yang sudah hadir, yang sudah memberikan motivasinya, yang memberikan pandangannya. Saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi pendapat teman-teman. Bagi saya itu adalah nutrisi bagi bidang jamnya untuk memperbaiki kondisi yang sedang kita hadapi, karena maju dan mundurnya pemuda Persis Katapang itu bergantung kepada kita semua, bukan hanya pimpinan cabang atau pimpinan jamaah, tapi kita semua. Itu saja dari kami bidang jamnya. Ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun, Mas Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi.